Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibuna wa Nabiuna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman dimanapun berada, pada pagi hari ini Maulidatul Hasanah li Nafsi akan membahas tentang 3 pilar ya, atau 3 rukun agama. Arkanuddin, salah satu rukun agama itu ada 3. Al-awal al-iman. Jadi yang pertama rukun agama, tiang agama itu ada 3. Yang pertama adalah iman. Wasani al-islam. Kemudian yang kedua Islam. Wasalis al-ihsan. Dan yang ketiga adalah ihsan. Kemudian iman yang kita sudah definisikan kemarin. Iman itu tasdikon bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan oleh anggota badan, dipraktekkan oleh anggota badan. Itu yang namanya iman. Membenarkan dalam hati, dalam artinya iman kepada Allah, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang telah menciptakan alam semesta, menciptakan kita semua, menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini. Itu berkeyakinan Allah Rabbul Izzati Sang Khalik. Kemudian iman yang kedua, kita sudah mengetahui iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu rukunnya. Sedangkan cabang-cabangnya kita sudah mengetahui sampai 77 cabang. Yang paling terakhir imatatul adani thoriq, yakni membuang sesuatu yang bisa menjadikan sakit di jalan, entah duri, entah pohon yang bisa menghalangi jalan, yang bisa membahayakan, yang mengganggu. Itu paling terakhir. Jadi kalau kita tidak mampu membuang yang bisa menyakitkan di jalan, berarti iman kita di situ, cabang iman yang 77 tidak ada ya. Itu iman. Jadi iman itu ibaratnya apa? Ibarat ruh, ibarat mesinnya kalau kendaraan. Jadi hidup kalau ada mesin, kalau ada kendaraan, kalau ada apanya, nyawanya, kalau pada binatang atau pada makhluk ada ruh di situ. Jadi ada mesinnya, itu iman. Kemudian kita membahas tentang Islam. Apa itu Islam? Islam itu aslama yuslimu islaman. Pertama, salama yaslimu salamatan, selamat. Jadi Islam itu selamat. Jadi insya Allah Islam akan menyelamatkan kita, imma fid dunya wa imma fil akhirat. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah Islam. Jadi Islam itu diibaratkan dengan apanya? Kalau iman ibarat mesinnya, kalau Islam ibarat kerangkanya, bodinya. Jadi iman hatinya, otaknya, pikiran akalnya, ruhnya, nyawanya. Islam bodinya ini, casingnya, kerangkanya, gitu ya. Kerangkanya itu Islam. Jadi iman tentunya harus dengan Islam. Imam doang seolah-olah
tiada wujud ya. Nah, halus, mesin doang, nggak ada kerangkanya, macam mana? Kerangka doang juga kalau mesinnya mati nggak berfungsi. Nah, itu. Jadi Islam ibarat kerangkanya. Jadi Islam iman, keyakinan, Islam praktek menjalankan itu keyakinan itu. Kemudian rukun yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu jadi kita seolah-olah melihat Allah, ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Fa'ilam takun taro fa'innahu yaro. Jika kita tidak mampu seperti itu, maka seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Jadi kita senantiasa merasa diawasi atau terus konsentrasi kepada Allah kapanpun dimanapun. Melihat alam semesta, hakikatnya melihat Allah, dalam arti hakikatnya ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah itu ada. Keindahan gunung, keindahan batu-batu ini ciptaan Allah. Jadi Allah itu langsung ingat kepada Allah, kepada penciptanya. Nah, itu ihsan. Ibaratnya apa? Ibarat penghias. Kalau rumah ibaratnya cat supaya cantik, supaya indah, supaya molek. Ditata rapi. Itu ihsan. Bahasanya akhlak. Kalau bahasa kitanya itu iman, ihsan itu adalah akhlak, sufi ya. Nah, tasawuf. Jadi rukun agama seperti itu, iman, Islam, ihsan. Jadi ihsan pun tak kalah penting. Kita bermuamalah dengan baik bersama orang, bermuamalah, berkomunikasi dengan baik, berakhlakul karimah, adab, sopan santun, adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada para ulama, pada orang-orang soleh. Nah, itu namanya ihsan, termasuk ihsan juga. Teman-teman dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya di sana sini banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.